Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Dewa Ruci, simbolisasi pencarian jati diri dalam tasawuf. Kisah pewayangan Dewa Ruci merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam tradisi Jawa. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan Bima untuk mencari air kehidupan, yang akhirnya membawa pertemuan dengan Dewa Ruci. Dalam kisah ini, Dewa Ruci merupakan simbol dari jati diri atau hakikat diri manusia. Kisah ini sering dikaitkan dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali penyebar Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga sendiri merupakan seorang sufi yang mendalami ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu aliran dalam Islam yang penekanannya pada aspek spiritualitas dan mistisme. Tokoh utama dalam cerita Dewa Ruci adalah Bima atau Werkudara, salah satu dari 5 ksatria Pandawa. Cerita ini berawal saat Bima diutus oleh gurunya Resi Drona untuk mencari air kehidupan di Gunung Candramuka. Tujuan penugasan ini sebenarnya adalah untuk mengurangi kekuatan Pandawa. Jika Bima terbunuh, maka Kurawa akan lebih mudah untuk membunuh saudara-saudaranya yang lain. Resi Drona sebenarnya enggan untuk memenuhi niat jahat Duryudana dan Sengkuni. Namun karena merasa berhutang budi kepada mereka, akhirnya ia terpaksa memenuhi permintaan mereka. Bima pun menjalankan titah gurunya Resi Drona. Ia berangkat menuju tempat-tempat berbahaya yang telah ditentukan oleh Resi Drona. Pertama, Bima diutus ke gua di Gunung Candramuka. Bima adalah sosok yang kuat dan gagah. Ia tidak takut menghadapi bahaya apapun. Setelah mengetahui bahwa air yang dicarinya tidak ada di gua, Bima mengobrak-abrik gua tersebut. Hal ini membuat terkejut 2 raksasa yang tinggal di gua itu, yaitu Rukmuka dan Rukmakala. Rukmuka dan Rukmakala adalah raksasa yang kuat dan kejam. Mereka selalu mengganggu penduduk di sekitar Gunung Candramuka. Kemudian terjadilah pertarungan antara Bima dan 2 raksasa tersebut. Bima akhirnya berhasil mengalahkan kedua raksasa itu. Setelah istirahat usai pertempuran, Bima bersandar di sebuah pohon beringin. Tak lama kemudian terdengar suara tak berwujud yang berasal dari Batara Indra dan Batara Bayu. Batara Indra dan Batara Bayu adalah dewa-dewa yang berkuasa atas hujan dan angin. Suara tersebut memberitahu Bima bahwa 2 raksasa yang telah dibunuhnya itu sebenarnya sedang dihukum oleh Batara Guru. Batara Indra dan Batara Bayu juga memerintahkan Bima untuk kembali ke Astina karena air kehidupan yang Bima cari tidak ada di gua tersebut. Setiba di Astina, Bima kembali menghadap gurunya, Resi Drona. Resi Drona berdalih bahwa ia hanya menguji Bima untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dan kesaktiannya. Kemudian ia pun memerintahkan Bima untuk menuju samudra demi mendapatkan air kehidupan. Sebelum pergi, semua kerabat Bima melarang dan memperingatkan bahwa semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Duryudana dan Sengkuni. Namun Bima tetap teguh dan bertekad pergi demi melaksanakan titah sang guru. Ia yakin bahwa ia akan berhasil menemukan air kehidupan. Sesampainya di tepi samudra, Bima menenangkan pergolakan batin dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tetap bertekad untuk mencapai tujuannya. Dengan kesaktian Aji Jala Segara yang ia dapatkan dari Batara Bayu, Bima mampu memasuki dasar samudra dengan cara menyibak air. Bahkan ia sanggup bernapas di dalamnya. Aji Jala Segara adalah kesaktian yang dapat membuat seseorang mampu memasuki dan bernapas di air. Tiba-tiba seekor naga yang menghuni dasar samudra muncul dan menyerang Bima. Naga itu sangat besar dan kuat. Bima pun harus berjuang keras untuk mengalahkannya. Setelah bergumul cukup lama, Bima akhirnya berhasil mengalahkan naga tersebut. Ia menikamkan kukunya Pancanaka ke badan naga. Kuku tersebut menembus jantung naga yang akhirnya merenggut nyawa naga tersebut. Di dasar samudra yang sama, Bima bertemu dengan seorang dewa kerdil bernama Dewa Ruci, yang wajahnya menyerupai wajahnya sendiri. Dewa Ruci tidak lebih besar dari telapak tangan Bima. Dewa Ruci memerintahkan Bima untuk memasuki telinga kirinya. Bima awalnya merasa ragu, namun akhirnya memutuskan untuk mengikuti perintah Dewa Ruci. Dengan sebuah keajaiban, Bima berhasil masuk ke dalam telinga Dewa Kerdil itu. Di dalam telinga Dewa Ruci, Bima menemukan dunia yang maha luas. Ia melihat berbagai macam makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Ia juga melihat berbagai macam pemandangan,
mulai dari hutan belantara yang lebat hingga gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dewa Ruci kemudian mengatakan kepada Bima bahwa air kehidupan tidak ada di mana-mana, sebab air kehidupan berada di dalam diri manusia itu sendiri. Bima memahami wejangan Dewa Ruci yang sesungguhnya adalah representasi dari dirinya sendiri. Bima melihat 4 macam cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Menurut Dewa Ruci, cahaya itu disebut pancamaya yang berada di dalam hati manusia. Sedangkan warna merah, hitam, kuning, dan putih adalah penghalang hati. Warna hitam melambangkan kemarahan yang menghalangi dan menutupi tindakan yang baik. Warna merah melambangkan nafsu yang segala keinginan keluar dari situ, menutupi hati yang sadar terhadap kewaspadaan. Warna kuning hanya suka merusak, sedangkan warna putih berarti nyata, hati yang tenang, suci tanpa prasangka, unggul dalam kedamaian. Lalu Bima melihat cahaya memancar berkilat, melengkung seperti pelangi. Menurut Dewa Ruci, cahaya itu adalah kemampuan manusia untuk berwaspada, yang disebut sebagai pramana. Pramana menyatu dengan diri tetapi tidak ikut merasakan kegembiraan dan kekhawatiran. Pramana bertempat tinggal di tubuh tetapi tidak ikut makan dan minum. Tidak ikut merasakan sakit dan menderita. Dewa Ruci juga menjelaskan tentang sukma sejati, serta persatuan antara manusia, kawula, dan pencipta ataupun Gusti. Bima menyadari bahwa selama ini ia telah mencari air kehidupan di luar dirinya. Ia telah mencarinya di berbagai tempat, mulai dari gua hingga samudra. Namun ia baru menyadari bahwa air kehidupan sebenarnya telah ada di dalam dirinya sendiri. Bima bersyukur atas wejangan Dewa Ruci. Ia telah belajar bahwa untuk mencapai jati diri sejati, ia harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Kisah Dewa Ruci dapat dimaknai sebagai simbolisasi dari perjalanan spiritual manusia dalam mencari jati diri sejatinya. Perjalanan ini tidak mudah dan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun bagi mereka yang berhasil mencapainya, maka akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian sejati.